Bang Ferry, Ya, apa hadiah terindah yang pernah dikasih ke istri untuk anniversary? betul-betul kacau nih orang. Kenapa Apa nanya ya? kan? Eh, Terindah pasti dia bilang biasa aja. Biasa aja gitu ya. Tapi bagiku itu seriusan. Aku tuh pernah janji di diriku sendiri kalau istriku ulang tahun aku mau buat masakan yang khasku, yang istimewa, dan itu pasti enak. Pasti enak. Asumsiku bakal dia akan romantis gitu-gitu. Berarti Dia bilang, ya gini doang, kalau gini ya aku juga bisa. Dasar nggak modal gitu. Ya, tapi itu bagiku terindah lah ya. terindah ya. Berarti belum pernah ini ya sampai bikin bendera gitu di angkasa. Aduh, itu agak berlebihan ya. Tapi istriku pernah berlebihan, aku ulang tahun terus dia ajak makan ke restoran mewah, di mana lambungku tidak cocok dengan kemewahan itu. Dan aku muntah Makan apa emang? di satu restoran mewah di Sudirman, Heeh. menaranya sangat tinggi, Heeh. yang makan kelihatannya orang berpunya semua dan artis-artis. Lalu aku muntah. Sangat memalukan, tapi juga pembelajaran bagi istriku bahwa lambungku tidak cocok dengan itu. Cocoknya makanan Aku murah. makan segalanya dan Prank gitu. dari yang street food Heeh. sampai ke yang bagiku aku percaya itu enak gitu ya. Dan aku tidak percaya dengan kemunafikan kemewahan itu karena ngapain saya banyak yang enak tapi ngapain harus semahal itu sih? Ya, kan ada cara teknik lain gitu ya. Dan dia sampai sekarang dia mikir kenapa ya ada orang bisa makan begituan muntah gitu. Ini jadi rahasia keluarga ya. Katanya mau bahas kabinet. Bukan, ya, kan basa-basi dulu. Oh iya Kalau iya apa. iya. Ini pertanyaan yang sama ke Prof. Uceng. Apakah bagi-bagi jabatan itu tidak terhindarkan? Ya memang harus dibagi. Harus ada. Harus ada Pasti ada. bagi kekayaan, bagi jabatan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke. Tapi cara membagi dan bagaimana dibaginya itu yang kemudian disebut sebagai Kenapa? pembagian. Santai aja. Sang- Balik. balik. Ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you ya. Makasih ya. Thank you. Ya, Yuk. ada dari Hermana. Oh. Ya tidak terhindarkan. Masa orang berupaya secara politik mendekati banyak orang, terus setelah berkuasa dia nggak dapat pembagian kekuasaan, kan aneh betul kan? Konsepnya memang setelah mereka Kayak lingkaran berkuasa, setan nggak sih? ya bukan, memang mereka setelah berkuasa mendapatkan jaminan untuk membagikan kekuasaan yang mereka miliki. Salah satunya konsep hak menguasai negara ya, bagaimana menggunakan alam dan segala macamnya untuk kesejahteraan orang. Yang salah di Indonesia adalah pembagian yang mereka lakukan itu tidak profesional, sehingga akhirnya merusak orang, merusak lingkungan, merusak yang lain, karena motifnya semata-mata semua harus dapat keuntungan tanpa memikirkan orang lain. Jadi misalnya dia berkuasa dapat jatah mengelola rumah sakit, katakanlah begitu ya. Nah, rumah sakit yang dia kelola itu harus dipastikan akan berefek pada publik luas. Kesehatan lebih baik, layanan kesehatan lebih oke, dan segala macam. Karena bagaimanapun mereka pasti dapat untung. Ya. Nah, di Indonesia begitu mereka berkuasa, disuruh ngurus rumah sakit, mereka hanya cari untungnya. Layanannya tidak meningkat lebih baik, profesionalitas tidak ada. Nah, itu yang salah. Makanya di beberapa negara, misal ini selalu jadi contoh oleh banyak orang dan termasuk di kelasku, di Amerika itu ada konsep lobbyis yang diformilkan. Jadi mereka mendekati parlemen, mendekati kekuasaan, tapi dengan terbuka. Supaya orang tahu siapa yang kemudian sedang mendekati kekuasaan dan bagaimana kekuasaan meresponnya dalam bentuk peraturan maupun kebijakan. Sehingga orang tahu tuh. Nah, misalnya salah satu yang menarik adalah Ini boleh diperbolehkan. diformilkan. Jadi Diformilkan. orang kelihatan siapa yang masuk parlemen itu, perusahaannya siapa, kaitannya dengan siapa, lobbyis itu melakukan. Ini kayak ada bercandaannya kalau di
apa namanya di luar negeri tuh misalnya kalau race car driver, mereka tuh kan ada bajunya tuh ada Red Bull. Sponsornya. Ya harusnya politisi juga kayak gitu. Iya. Siapa ya? Aku lupa tuh, harus diingat. Kayak Morgan Freeman atau siapa yang bilang tempelkan di sana supaya kita tahu mereka bekerja untuk Iya, siapa iya, kan. Nah, kurang lebih begitu. lebih gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, tentu akan ada selalu upaya politik ya, yang politik itu kan punya ruang untuk menyimpang dalam banyak hal. Jadi sudah dibuka pun mereka masih mencari celah. Nah, Indonesia tertutup, jadi celahnya semakin gila-gilaan. Misalnya kita tidak tahu undang-undang Harus di-declare berarti dibuka. harus dibuka, dideklar bahwa ada perusahaan tertentu yang sedang melakukan lobbyis ke parlemen merepresentasikan siapa, itu dibuka tuh. Nah, kita nggak terbuka, tidak ada keterbukaan di kita, itu yang menjadi persoalan. Apakah di beberapa negara maju dengan sistem presidensial ya, orang-orang yang duduk di kabinet adalah orang-orang partai pendukung presiden? Sudah pasti ya. Udah pasti. Nah, masalah di kita adalah orang yang berjuang dengan orang yang duduk di kekuasaan, dua hal yang berbeda. Orang yang berjuang dan duduk Koalisi presiden ketika dalam pemilu presiden itu akan menjadi gemuk setelah dia menang. Artinya ada kelompok lain yang di luar perjuangan itu masuk, sehingga membengkaklah pembagian kekuasaan itu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Makanya Sebenarnya total menteri dan wakil menteri 100. sekarang sudah 114 saya dengar ya. Oh, iya. Ya, 114 sangat besar ya, sangat gemuk. Dan tidak cocok dengan konsep sistem presidensial yang mendorong penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Jadi ya wajar dulu dia musuhan, lalu kemudian bersatu demi publik, mereka kemudian mendeklarasikan demi publik mereka bersatu. Padahal nggak itu kekuasaan, itu kekayaan yang sedang dibagi. Dan saling ini kalau katanya Prof Uceng tuh saling mencengkram. Oh iya, dia tahu gua rahasia masing-masing. Iya. Gue tahu aib lu tahu aib gue. Iya, iya. Dan mereka akan menggunakan itu untuk menyandera masing-masing. Itu yang terjadi. Dan itu yang membuat politik kita nggak sehat sebenarnya, dan kelihatan di titik tertentu pemegang tampuk jabatan itu sebenarnya nggak orang pintar-pintar betul. Oh iya. Yang penting bagi mereka mampu dikendalikan bohir-bohir masing-masing agar kedua belah pihak atau kelompok pihak ini saling menguntungkan dan saling menikmati. Kayak siapa tuh bagi-bagi yang ngomong kekuasaan. itu Korea yang siapa itu yang ngomong Korea tuh kita Kayaknya istriku jago deh kalau Korea. Bukan. Bambang Pacul. Bambang Pacul, iya. Ke sana ya. Iya. Pikir Korea film. Bukan. Ke situ. Jadi sebenarnya idealnya tuh mesti kayak gimana Bang kalau misalnya seseorang tuh maju gitu di pemilu, karena ini kan kayak muter-muter lagi, kayak ternyata orangnya ini lagi. Ya, aku sih percaya perbaiki sistem partai politik dulu ya. Karena kan itu semua ruang untuk mengisi tampuk-tampuk kekuasaan. Eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif secara tidak langsung, yudikatif ya peradilan, diisi oleh orang-orang politik. Nah, makanya ini aku ngulang-ngulang nih, termasuk di channelmu ini. Di Indonesia itu nggak ada partai politik, Ben. Yang ada itu perusahaan keluarga dikasih nama partai. Makanya kayak CEO perusahaan. Setelah CEO tua mundur, anaknya yang jadi CEO kan. Terus partai kita begitu juga. Dan itu bukan partai. Partai itu harus berasal dari kader. Kader yang terdidik, dikelola oleh partai, karena tujuan partai politik salah satunya pendidikan masyarakat. Jadi kayak kita misalnya satu ideologi nih. Saya rayu, Ben masuk partai saya dong. Wah, saya nggak ngerti partai, ikut pendidikan dulu. Kesadaranmu terhadap partai, hak-hakmu terhadap politik, dirimu ketahui. Baru kemudian orang yang sadar itu setelah terlatih diminta memegang amanat yang melalui proses pendekatan kepada publik lainnya, lebih luas gitu ya. Obama itu terkenalnya karena kerja kecil-kecilan dulu, Ben. Paling sederhana itu ngantarin makanan ke homeless. Keliling, saya pernah lakuin juga tuh di Amerika tuh. Oh ya? Ya, Social work itu jadi nggak dibayar kan? anak pemuda mahasiswa Muslim kerjasama dengan gereja. Ini menarik.
Karena teman-teman gereja itu mampu mengumpulkan banyak makanan, dana ya. Nah, mereka butuh anak-anak muda yang keliling ke guest house gitu untuk keliling. Nah, kerjasama. Nah, aku dapat cerita Obama tuh kerjanya begini di Demokrat dulu. Selain dia aktivis di kampusnya, dia bekerja masuk ke partai dan kemudian mengembangkan kemampuan politiknya di sana. Nah, orang seperti ini punya kesempatan maju, Ben. Bayangkan kulit hitam dengan kualitas terdidik yang luar biasa ya. Dia redaktur pertama sebuah jurnal di Harvard ya. Dia kulit hitam pertama maksudnya. Lalu kemudian dia masuk Demokrat, lawyer, profesor hukum tata negara. Lalu dia diberikan kesempatan panggung besar ketika Bill Clinton running menjadi calon presiden ketika itu. Dia yang kemudian berpidato. Ada kesempatan. Di partai politik kita nggak ada tuh. Ambil contoh ya, dirimu kan minoritas tiga berapa ya? Sebut saja Cina. Ras gitu ya, Agama. Cina, Indonesia, agama, termasuk ayah nggak? Stand up aja deh. Stand up, itu minoritas ya. Minoritas. Triple minority. Iya, iya. Bagaimana seorang yang punya triple minority punya hak dan kesempatan yang sama dengan mayoritas? Gimana tuh? Di Indonesia nggak ada konsepnya. Kapan triple minority? Kalau dia punya uang besar atau punya keluarga bangsawan, dia bangsawan katakanlah ya sebagai minoritas lain gitu ya, dia dapat keistimewaan baru dia. Ambil contoh ya, kenapa Gibran bisa jadi calon wakil presiden coba? Karena dia punya fasilitas, ayahnya dan segala macam. Sukunya mayoritas. Nah, bagaimana mungkin orang yang punya triple minority punya hak? Padahal konstitusi kita bilang begini, setiap orang punya hak yang sama berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagaimana wujudinnya? Harus ada sistem yang sama-sama adil. Sekarang di Amerika, minoritasnya Muslim kan? Ya. Tapi beberapa tempat menang. Ya. Yang perempuan itu Ilhan Omar. Abdul kemarin menang juga gitu kan. Mamdani di New York begitu. Kenapa? Karena sistemnya begitu. Ketika rakyat kecewa dengan mayoritas yang tidak mampu bekerja di ruang politik, dia ganti. Padahal lawannya dia Cuomo loh. Cuomo tuh satu big reputasi besar di New York kan. Powernya kuat banget tuh. Dan orang lama itu dalam politik tuh. Nah, jadi Indonesia nggak punya sistem politik begitu, Ben. Jadi, gimana anak-anak Indonesia pintar di timur bisa jadi presiden coba di Indonesia? Kalau dilihat sistem, apalagi kalau ada ambang batas pencalonan, itu there is no chance at all untuk mereka. Makanya aku sering bercanda tuh, kalau ada guru TK, terus nanya ke anak-anak TK di timur, anak-anak kalau besar dirimu mau jadi apa? Jadi presiden. Kubur mimpimu anak-anak karena ada ambang batas pencalonan presiden. Karena kesempatan anak Indonesia di timur akan jadi menteri HAM ya. Ya itu pun panjang lah ceritanya tuh ya. Ini bagiku nggak boleh terus dibiarkan dan terus terjadi. Kita harus memperbaiki seluruh sistem kita. Kan deklarasi kita tidak ada bedanya. Anak Indonesia dimanapun dia adalah anak Indonesia. Logikanya iya. Logikanya iya. Tapi praktik kekuasaan selalu manipulatif. Iya. Oleh karena itu anak-anak muda harus bersuara lebih lantang, lebih terang ya, bahwa kami tidak bisa menerima praktik politik begini. Apalagi di pemilu kemarin mereka 50% loh, Ben. Iya. Punya hak suara. Mereka sangat menentukan siapa yang jadi presiden. Nah, oleh karena itu kalau kita semua tidak menggugat praktik ini agar timbul praktik profesional, ya gini-gini aja hidup kita nih. Protes, nanti ada penguasa baru, kita pikir itu harapan baru, ternyata akhirnya kita protes lagi gitu ya. Padahal alam kita makin rusak. Tahu nggak, emas di Papua itu dipergunakan Amerika untuk membangun stabilitas ekonomi mereka. Pertanyaannya, sebodoh apa kita sampai tidak bisa mengelola emas kita sendiri untuk stabilitas ekonomi kita?
Kenapa pendidikan anak-anak di Papua dibuat rendah? Supaya alamnya bisa dikeruk. Makanya Bang Rocky ini bukan praktik sosialisme. Ini kapitalisme bahkan fasisme baru dengan kedok sosialisme. Ini bahaya nih untuk channel. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Ya Bang Rocky. Bukan sekali-sekali. Konten bahasa Inggris kayak juga agak... Ya, gitulah ya. Iya. Dahsyat sekali itu konten tuh. Ini bahaya nih. Gitu. Tolong, aku udah ngomong ke Iqbal Ramadan. Kalau offside bilang aja, berapapun viewsnya akan ku take down. Ya, bagiku bicara kebenaran pasti ada konsekuensi ya. Oh ya, pasti. Dan harus diingat bahwa apa yang benar kita sampaikan itu pasti ada baiknya. Hari ini mungkin dirimu merasa, wah ini akan menimbulkan kontroversi orang ini. Satu saat anak-anak muda masa depan yang kita nggak tahu kapan ya akan bilang, oh kakek saya Ben Daniel pernah berperan. Ya ini konyol ya, ini kan Main cerita. boneka. Nah tapi mereka harus tahu konteksnya tuh dengan boneka itu ya. Iya. Terus ada penjelasan dalam bentuk buku itu kenapa boneka itu ya. itu praktek politik cerdas juga itu. Tapi emang segitunya ya minoritas di Indonesia untuk di pencalonan politik. Mungkin di satu sisi karena menurutku ya Bang, kalau nggak tahu ya kalau minoritas lain misalnya suku Batak, orang Timur, kalau bayangan sih orang Cina karena cenderung berusaha untuk tidak mendekati ruangan itu, tidak berusaha di politik, malah cenderung bersahabat dengan penguasa. Aku nggak yakin orang Cina nggak punya keinginan Pasti politis. pasti punya lah. Tapi dipendam. Ya, anak-anak pintar ya, rata-rata ini aku lihat ya praktiknya. Dirimu hebat bahasa Inggris ya. Tapi beberapa teman-temanku anak Cina itu jauh-jauh ya kapasitasnya luar biasa ya. Dalam bahasa Inggris, kemampuan hukum sampai membuat aku kebengong. Kapan ya mereka belajar bahasa Inggris seperti itu? Dan di titik tertentu aku mikir, mas mereka nggak ada pernah kepikiran masuk ke dunia politik jadi menteri hukum gitu ya. Nah harusnya ingat sejarah Indonesia itu ada Cina-Cinanya. Iya. Menteri dari Cina. Bahkan sejarah kemerdekaan kalau baca buku novel Bumi Manusia ya, yang mencatut beberapa aspek catatan sejarah bahwa bagian dari perjuangan Indonesia itu juga melibatkan pejuang gagasan kemerdekaan dari Cina, dari Tionghoa. Bahkan World HAM Yap Tianhin itu maha gurunya anak-anak advokasi publik itu ya. Yap itu kalimat yang sakti yang selalu saya kenang itu, kalau Anda ingin menang jangan pilih saya gitu ya. Tapi kalau Anda berjuang untuk tahu kebenaran, saya siap menjadi advokat Anda. Wah, itu menimbulkan electricity, semangat itu kan. Jadi mustahil ada orang, selagi orang sih Ben pasti ada kepentingan politiknya. Tapi pertanyaan besarnya kepentingan politik untuk siapa kan gitu ya. Nah sistem politik tuh jadi pagar tuh Ben. Ya. Buat orang punya koridornya. Kalau bilang orang-orang Cina menghindar, kenapa mereka menghindar? Karena selama ini disudutkan dengan cara pandang politik bahwa orang Cina nggak boleh masuk politik. Minimal Cina itu dekat dengan PKI misalnya, dengan komunisme. Tapi semangat yang sama juga dihadapi oleh kelompok-kelompok kulit hitam di Amerika kan. Lama-lama mereka sadari bahwa semuanya harus ada keputusan politik. Dan aku jadi aneh ya, kok orang Cina Indonesia tidak mau berpolitik, tapi pemerintahnya mau berpolitik dengan pebisnis Cina. Itu bagi saya agak kontradiktif ya. Harusnya memberikan kesempatan orang yang katakan canda dirimu seringnya punya kemampuan dagang yang baik sebagai kekuatan anak bangsa sendiri dibandingkan memilih orang Cina asli Cina ya, yang akan tentu saja konsep keuntungan bisnis kan ya negaranya harus untung. Kenapa tidak kemudian orang yang punya perhitungan bisnis yang kemudian di empowering untuk bicara keuntungan Indonesia kan. Dan itu banyak. Salah satu yang kepikiran dengan kita adalah memastikan seluruh anak bangsa punya kesempatan dan orang yang unggul dia akan diberikan ruang yang lebih besar kan. Dan di konstitusi dideklar itu Ben. Nah untuk apa ayat-ayat itu kalau cuman untuk penghias saja. Jadi nah kekuasaan begitu sifatnya. Jadi
bagi kekuasaan, tapi kekuasaan yang dibagi itu harus terukur. Anda boleh untung, tetapi untung besarnya itu untuk publik. Nah, sejauh ini kalau kita lihat ya, bahkan dari awal reformasi, ada kegagalan serius mewujudkan nilai-nilai konstitusi itu. Karena apa? Karena partai politik sebagai mesin bukanlah partai politik, tapi perusahaan keluarga itu. Sehingga keluarga-keluarga inilah yang mencari untung, termasuk ketika keluarga ini punya bohir-bohirnya. Mereka lah yang membangun bisnis itu. Bohirnya untung, mereka untung. Nah, kenapa kita tidak buat sistem yang untung itu adalah bohir kita sebagai publik? Toh kita akan tetap untung, pebisnis juga untung. Para pebisnis tuh bingung dengan Indonesia. Kalau negara ini tidak kaya, mereka tinggalin ini, Ben. Kenapa mereka bingung? Ya nggak ada yang pasti. Hukumnya nggak pasti, kebijakan pejabatnya tidak pasti. Kalau moodnya buruk, ya dia bisa berubah gitu ya. Nah, para pebisnis maunya kepastian. Nah, kalau kita berhasil mengubah sistem ini bareng-bareng, kita akan rasakan dampaknya secepat-cepatnya. Kenapa dari reformasi sampai sekarang lambat? Ya karena kita nggak mengubah sistem, kita hanya menghias sistem. Jadi konstitusi diubah, lembaga-lembaga baru ada, tetapi core sistemnya, yaitu partai politik, nggak muncul. Maka aku bilang itu teorinya Gigo tuh, garbage in, garbage out. Kalau partainya buruk, yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Jadi menurut Bang Ferry partai ya? Partai salah satu core pentingnya. Kalau ada yang bertanya, apa yang tidak boleh rusak di Indonesia? Karena yang mengantarkan presiden kan juga partai. Partai yang punya hak di Undang-Undang Dasar itu pasal 6A ya, partai dan atau gabungan partai yang berhak mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden. Tapi kalau ada yang tanya, Ben, misalnya ini semua rusak nih, apa yang tidak boleh rusak? Aku selalu jawab pengadilan. Karena ujung muara semua problematika itu di pengadilan. Bayangkan seburuk-buruknya seluruh kegiatan ini, begitu masuk pengadilan, hakim-hakimnya baik, maka akan keluar putusan yang baik. Masalahnya kita, ini sudah buruk nih, pengadilan kita juga buruk. Hakimnya tidak digaji layak, hakimnya tidak memiliki integritas, seleksi hakimnya kan buruk. Hakim gajinya udah dinaikin. Dinaikin oleh Pak Prabowo, tetapi kalau bicara apakah gaji itu memadai untuk menghindarkan orang dari godaan korupsi, ya akan sulit. Gajinya naik, tapi sistemnya buruk. Jadi nanti akan terlihat gaji kalian sudah naik, tapi kenapa putusan kalian nggak adil? Ya sistem kita buruk. Kalau dia digaji 100 juta, tapi godaannya 1 triliun, gimana? Ada yang mengatakan, oh Anda kan dosen, Anda hidup dengan cerita ideal, berarti Anda juga cocok jadi hakim dan akan menghindar. Bohong itu bagi saya. Ferry Amsari mungkin bisa menolak 1 miliar. Tapi bagaimana dengan 1,5 miliar? Kalau 1,5 miliar mampu, bagaimana dengan 2 miliar? Karena 2 miliar bagi para pelaku kejahatan di Indonesia kecil, Ben. Iya. Jadi bagiku nanti kalau kita mampu, buzzer tuh, iya, ada temanku juga. fee buzzer. Nah, bayangkan kalau ditolak 2 miliar, datang 2,5, mulai kan lutut kita goyang kan, mentalitas kita berubah kan. Jadi sistem penting menjaga manusia. Jadi jangan percaya manusianya, percaya bagaimana pola sistemnya. Ada pendapat profesor dari Jerman tuh, Taverne namanya. Siapa namanya? Taverne. Ya. Aku lupa apakah Gustav Taverne atau dia kalau nggak Jerman Belanda, tapi dia pasti mengajar di 2 tempat ini. Dia bilang gini, kasih saya undang-undang paling buruk, tapi kasih saya hakim dan jaksa terbaik. Saya tegakkan hukum. Jadi, tapi kalau Anda kasih saya jaksa hakim buruk, mau undang-undang sebaik apapun, ya buruk hukum. Orang sangat penting, sistem yang menjaga orang juga penting. Ada kutipan yang menarik dari teman-teman Transparansi Internasional bilang begini, kalau seluruh manusia ini malaikat, pemerintah tidak diperlukan. Karena orang tertib semua, Ben. Ya. Kalau seluruh malaikat adalah pemerintah ini ada malaikat, tidak dibutuhkan pengawasan. Karena pasti ini orang-orang baik. Oleh karena itu butuh pengawasan. Karena ini bukan malaikat. Tanpa itu ya pasti menyimpang. Emang
yakin Pak Prabowo bukan manusia, dia malaikat gitu ya. Pak Jokowi misalnya yang katakan nabi begitu ya. Emang yakin kalau mereka tanpa pengawasan yang baik mereka akan menyimpang, pasti, absolut. Karena sifat kekuasaan kata Lord Acton itu kan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang absolut pasti dan pasti menyimpang. Belum pernah ada yang membantah nih. Karena begitu Ben sekalipun orang baik dikasih kekuasaan absolut, pasti Ben menyimpang, pasti sifat. Dan itu yang terjadi dengan Louis de Sun King ya, L'état c'est moi ya. Negara adalah saya. Dia bisa hukum orang hari ini, besok pagi dia maafkan. Begitu sebaliknya. Ini karena sifat kekuasaan, studinya sudah banyak, sehingga cara membagi kekuasaan itu harus tertib. Kalau enggak ya akan menyimpang, akan merusak. Aku pernah ngobrol sama Coki, kayaknya kalau kita punya kekayaan setara teman-temannya Jeffrey Epstein, Penyimpang pasti. kayaknya menyimpang juga deh. Iya, iya pastilah. Kalau Coki miskin nggak menyimpang dia. Bercanda teman saya sekarang dia. Apa namanya? Kita lompat sedikit. Pidato. Sebenarnya kan kalau menurut Pidato yang mana nih? Pidato sebelum kenegaraan ada, semuanya lah kita rangkum aja. Sebenarnya kan kalau kepleset yang soal yang bawang 700.000, menurutku ya Bang, itu agak nggak penting. Ya, oke. Meskipun katanya itu blundernya nggak tahu di mana. Kalau 100 triliun kali 5 tahun? Meskipun katanya blundernya itu ternyata 700 perak dan ternyata ibunya itu bukan kupas bawang juga. Iya. Tapi udahlah, itu menurutku kayak keslip kayak gitu biasa Ya kan aja. 700 per kilogram. Kelihatan K-nya. Iya, 700 Jadi 700.000. Tapi kayak beberapa ide yang digaungkan, misalnya kayak koperasi, MBG. Aku tahu ini adalah sesuatu yang udah dibahas ribuan kali, tapi ini memang selalu nongol gitu. Apakah ini seolah dibuat, terus nanti akan ada dokter terbang, ambulan terbang, dan itu sebenarnya udah pernah dilakukan di beberapa daerah. Cuman kan kalau nalar berpikirnya, ntar pengadaan helikopter lagi, helipadnya, iya, kayak gimana lagi? Jadi kita kan mikirnya ke situ. Apakah ini seolah dibuat, ide-ide ini dicanangkan seolah dibuat supaya ekosistemnya itu terfokus ke pusat? Jadi presiden harus pidato. Nggak ada bantahan. Oke. Secara teori ketatanegaraan ini sering saya ulang juga. Ada dedengkot kajian hukum sistem presidensial ya. Namanya Richard E. Newstead. Newstead. N-E-U-S-T-A-D. Newstead. Dia bilang begini, presidential power is the power to persuade. Mempersuasi orang. Meyakinkan banyak orang. Dia satu orang. Lawan kita 580 kalau di DPR. 711 kalau di MPR. Besar sekali. Bagaimana dia mempersuasi 711 orang-orang politik kalau dia pidatonya bodoh? Jadi selama ini menurut Nah, maksudku dia nakal ya. Saya harus berhati-hati. Konten sebelumnya kita yang didorong. Iya, artinya seorang presiden tidak mungkin tidak mampu berpidato dengan baik, menjelaskan dengan baik. Apalagi kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan konyol. Dia bisa dimakan oleh kekuatan politik. Kenapa kekuatan politik belum memakan? Karena dia belum sampai kepada kekonyolan yang membuat orang-orang betul marah. Orang sudah marah. Ini masih belum. What do you mean by belum? Belum konyol. Di negara kita? Oh, saya belum menilainya. Ini secara umum. Secara ya. keseluruhan, oke. Nanti jebakannya ya. Jadi dia harus makanya karena dia satu orang, dia harus meyakinkan banyak orang.
termasuk publik luas, Ben. Kalau publik luas menganggap presidennya konyol dan menertawakan, lama-lama akan timbul ketidakpercayaan, pasar tidak percaya, publik tidak percaya dengan omong. Itu akan mendowngrade presiden, termasuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dan itu bisa berdampak luas kemana-mana, pasar lari dan segala macam. Oleh karena itu presiden harus hati-hati dengan omongannya. Harus hati-hati dengan pilihan diksinya. Ada presiden yang ngomong, kalau kalian tidak punya motor listrik, rasain. Itu pemilihan diksi yang salah betul. Dan kalau bicara politik ya, ketatanegaraan, itu yang dimarahin orang sekelilingnya itu. Dan berarti nggak becus gitu ya, menjaga presiden. Nah, ada problematika presiden yang tidak sadar dengan kapasitas dirinya. Dia akan menerobos batasan-batasan itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa dinasehati. Ada yang cerita ya soal dongeng di Skotlandia atau di Inggris ya, yang raja yang telanjang itu ya. Semuanya muji. Ya, semua muji, padahal akhirnya kebenaran datang dari seorang yang jujur yang namanya anak kecil kan. Iya. Anak kecil itulah yang bagiku masyarakat sipil yang genuine. Ya. Jadi geli kebayangin telanjang. Siapa yang dibayangin? Oke, terus. Ya, nah itu yang kemudian harus ditertibkan agar presiden tidak asal ngomong dan presiden harus punya kesadaran. Kalau kembali ke konteks Indonesia, saya mau menjelaskan secara sederhana soal Presiden Prabowo. Presiden kita Prabowo tidak layak jadi presiden karena tidak punya kesadaran dan kemampuan seorang presiden. That's it. Kenapa? Ya dia nggak tahu tempat, dia nggak tahu bagaimana mengerjakan sistem. Misalnya kalau MBG ada pilotingnya, ada segala macamnya, dia akan bisa jadi kebalikan tuh, bisa dipuji dia kalau dia menjalankan dengan baik. Tahukah beliau bahwa Koperasi Daerah Merah Putih itu berdasarkan laporan Stranas? Kalau saya baca laporan Stranas, entah kalau sudah dihilangkan ya, di Stranas itu dijelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu 16.734-nya berada di dalam hutan. Kalau dia presiden baik dan ini orang Agrinas atau KDMP, dia tanya tuh, kenapa bisa di sini titiknya? Belum lagi menjelaskan seratusan titik ada di laut. Atau mungkin nggak tahu datanya. Iya, artinya kan seorang presiden harus cek anak buahnya kerja. Nah, kalau itu tidak terukur terencana, bagi saya presiden betul-betul bebal. Bebal itu bahasa apa yang tepat untuk menjelaskan? Ya tidak mau mendengar, tidak mau menerima kebenaran. Nah, di titik ini yang menurut saya buzzer juga, pendukungnya juga harus mulai merefleksikan diri secara baik-baik. Kalau mau baik dengan negara ini, bahwa negara ini bukan hanya milik presiden, termasuk kepada presiden, seluruh kritik dan saran yang baik itu harus ditampung oleh presiden. Kalau enggak, suatu waktu itu akan jadi masalah, jadi musibah. Sekarang kebakaran hutan, ini motifnya adalah kebakaran hutan yang tidak bisa dicegah atau motif lain untuk memperluas lahan-lahan sawit. Presiden harus peka. Nah, makanya saya merasa presiden kok lebih terkesan menurut saya ya karena dia pebisnis sawit juga ya. Jadi akan ada dua perspektif dalam melihat seluruh kebijakan presiden. Dia untuk rakyatnya atau untuk kebun sawitnya kan. Apalagi beliau sangat cinta sawit kan. Nah, itu bagiku harus matang presiden melihat ini. Dan ini kendala besar di dalam sistem presidensial kita. Ini pembelajaran penting, Ben, gitu ya. Aneh ya, aku merasa anak-anak pintar muda kalau kemudian malah memuji-muji presiden, membangun alasan, kalian tuh bukan anak muda berarti. Otak kalian dan mentalitas kalian tua bagi saya. Anak muda harusnya yang punya kesadaran penuh kepentingan bangsanya, kalau itu merusak kepentingan bangsanya, dia akan lawan. Dan itulah catatan sejarah dan di mana saja, Ben. Dan sebenarnya di luar kayak orang yang nggak ngerti hukum kayak aku gini, common sense aja. Iya. Ya, MBG itu per hari ini sudah 40.000 yang Keracunan.
Kalau misalnya ada restoran, terus dia 10 orang keracunan habis makan dari situ, viral mati tuh restoran. Ditinggalin tuh. Tinggalin habis tuh. Kan ini anak kita dipaksakan kan, kemarin ada yang nangis, Pak tolong jangan, saya tidak mau lagi. Berapa banyak sih kepala BGN harus nangis? Apa harus nangis di 40.000 anak? Gitu ya. Untuk bicara ini dihentikan. Kalau saya sampai ke titik ekstrim ya, karena bagi saya ini bagian dari dana politik ya, hentikan. Kalau memang ada orang di titik tengah ya, moderat, dia mengatakan hentikan untuk diperbaiki, go ahead, itu pilihan alternatif kedua. Tapi kalau untuk lanjutkan itu sebodoh-bodohnya umat. Kalau sudah ini bagiku ya sudahlah, kita harus cari alternatif baru untuk kemudian Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sudahlah Ben, jangan bahaya terus. Ya udah, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang sering ku tanya ke orang-orang yang ngerti hukum. Apa sih masuk hukum? Bagaimana cara membuktikan di persidangan orang tuh LGBT? Wow. Soalnya ada video yang di take down. Hukum tidak boleh ikut perasaan. Oke. Kalau saya jadi orang hukum, jadi hakim, tiba-tiba saya punya kebencian dengan kelompok LGBTQ, saya harus mundur. Sehingga seluruh alat bukti itu betul-betul dalam rangka membuktikan. Netral. Ya, jadi apakah, ya katakanlah, pertanyaan pasti menganggap LGBTQ sebagai kejahatan kan, sehingga perlu dibuktikan kan. Kalau itu dia jadi harus hakim adil. Nah, di kita itu dikenal alat bukti. Alat bukti itu bisa keterangan saksi, keterangan surat gitu ya, keterangan ahli, keterangan saksi tadi sudah ya. Alat bukti petunjuk lainnya. Ya. Nah, kalau alat petunjuk lainnya dalam teknologi itu banyak ya, CCTV ya, kamera dan segala macam. Itu kalau mengantarkan kepada kebenaran yang menimbulkan keyakinan di hakim. Ya. Ben sendiri misalnya, kalau punya teman yang LGBTQ dan akrab, walaupun bukan LGBTQ misalnya, dia juga harus mundur jadi hakim. Makanya aku sering menyarankan ke mahasiswaku nonton film judulnya Philadelphia. Kirain Brokeback Mountain. Itu ada orang ya yang menghina presiden saya sering dengan berbahasa Inggris dan menyarankan film Brokeback Mountain itu ya. Brokeback itu nama mountain-nya ya? Iya, iya. Oke. Saya belum pernah nonton itu karena takut ya. Nanti kalau suka gimana? nah itu cara pembuktiannya ya dan tidak boleh berdasarkan perasaan. Saya rasa, saya duga. Dia harus ilmiah. Saya mau kasih contoh ya. Dulu pembunuhan itu buktinya harus ada mayat, Bang. Iya, ya iyalah. Tapi berkembang ilmu pengetahuan. Jadi ada satu peristiwa, saya suka nonton filmnya, ini dokumenter filmnya ya. Dan waktu kuliah dulu itu pernah masuk di kelas hukum pidana saya. Dan saya bilang, dahsyat ya perkembangannya. Jadi ada 2 orang masuk ke kendaraan kecil untuk dibawa pergi kemana-mana, trail yang mobil, bukan mobil yang bisa kalau di luar negeri itu. Nah 2 orangnya gitu. trail ya mobilnya, trailnya. Nah 2 orang ini disaksikan oleh banyak saksi masuk ke dalam trail berdua. Lalu 1 orang tidak bertemu. Dilakukanlah penyelidikan bertahun-tahun, nggak ketemu. Tiba-tiba setelah seorang penyidik pintar lebih intens melihat trail itu, dia menemukan 1 titik hitam yang dia duga titik darah. Dia ambil dan suruh analisa. Ini zaman sudah berkembang dari jauh peristiwa ini, puluhan tahun ya. Ternyata titik merah itu tidak hanya darah, tapi tisu otak. Jadi selain darah ada tisu otak. Berarti ada otak belakang kita yang putih ini, yang otak itu putihnya itu disebut tisu. Tisu otak belakang. Dan menurut ilmu pengetahuan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini secara ilmu pengetahuan yang masih hidup kalau tisu otaknya udah keluar.
Lalu diteliti DNA-nya dan itu adalah orang yang hilang. Maka ada 2 bukti petunjuk bahwa orang ini secara ilmu pengetahuan sudah mati. Terakhir masuk di trailer ya, apa istilahnya? Trailer, kayak film ya. Trail itu, dan dia satu-satunya yang ada di sana. Digugat oleh jaksa berdasarkan konsep itu dengan ilmu pengetahuan baru tanpa ada mayat. Kenapa? Karena dia yakin ilmiah itu ada kebenarannya dan tidak mungkin bohong, gitu ya. Orang ini dipenjara seumur hidup. Setelah puluhan tahun dia dipenjara, dia baru ngaku. Terjadilah plea bargaining, tawaran untuk hukuman. Kalau dia kasih tahu mayatnya, dia akan dikurangi hukuman. Dia kasih tahu. Ternyata dia benar. Ilmu pengetahuan sebagai alat bukti. Nah, dalam segala kasus Ilmu pengetahuan berarti sebagai alat bukti. Oh, iya. Jadi kalau yang itu yang dirimu mau sembunyikan kasusnya itu, kalau itu ilmiah bisa membuktikan. Saya yakin itu. Sebenarnya sih video dan gesturnya udah cukup ya. Sampai jumpa, terima kasih Bang Ferry.